Mengejutkan, rezim ketakutan. Habib Rizik pulang tanggal 10 November. Malah diperingati Polri akan cek status perkaranya. Dikritik Mahfud MD, Dewi Tanjung, Ferdinand, Denny Siregar, hingga Abu Janda. Sebegitu takutnya kah dengan Habib Rizik Syihab? Habib Rizik Syihab selama ini dinilai sebagai salah satu simbol yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah. Karenanya banyak yang ragu apakah Habib akan mulus mendarat di tanah air. Dulu kebuntuan gerakan massa terselamatkan oleh aksi 212 yang dipelopori Habib Rizik Syihab. Kini kebuntuan yang sama semoga terdobrak oleh kedatangan HRS. Semoga gerakan Islam kali ini jadi lokomotif gerakan yang menyatukan elemen-elemen lain. Karena belum ada tokoh yang memimpin langsung. Selama ini demo juga cuma mentok dengan polisi. Yang diekspos jadinya cuman perkalian demonstrasi melawan polisi plus kerusakan sarana umum. Jadi membias dari tujuan mulia demo. Denny Siregar, Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab mengumumkan jadwal kepulangannya. Rizik dan keluarga akan pulang pada 9 November 2020 dari Jeddah, Arab Saudi. Mereka akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, 10 November 2020. Penggiat media sosial diduga menyentil jadwal kepulangan Rizik Syihab yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap 10 November. Pengen pulang di Hari Pahlawan, biar dianggap pahlawan tuh, uye. Tulis Denny Siregar di Twitternya Rabu 4 November. Lebih lanjut, Denny Siregar menilai dengan adanya berita rencana kepulangan Habib Rizik, maka secara otomatis telah mengalihkan isu tentang Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja diteken Joko Widodo. Dengan menyebarnya berita Rizik pulang, sebenarnya sudah mengalihkan konsentrasi ditekennya Undang-Undang Omnibus Law. Ujarnya, dia mengatakan dengan pecahnya konsentrasi, maka akan terpisah oposisi dan kelompok yang disebut sebagai kadrun. Dengan begitu, oposisi dan SJW dipisahkan dari para kadrun yang biasanya dijadikan attack dog di lapangan. Gaya memecah ombak, dognya menggonggong ke arah berbeda, ucapnya. Di lain sisi, polisi malah akan mengecek status perkara Habib Rizik Syihab. Perkara Habib Rizik Syihab kami sedang koordinasikan. Bagaimana hasilnya nanti kami tunggu dari penyidik, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awistiono di Mabes Polri, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu 4 November. Awi tidak menjabarkan secara detail apa saja kasus yang menjerat Habib Rizik. Namun, pihaknya akan mengeceknya dengan cara berkoordinasi dengan penyidik yang menangani setiap kasus. Nanti masih dikoordinasikan. Satu-satu kita lihat bagaimana. Dewi Tanjung pun langsung menyeletuk. Dewi Tanjung mengaku tidak mempersoalkan kepulangan Habib Rizik karena pemerintah tidak melarang. Meski begitu, dia mengaku masih bertanya-tanya cara Habib Rizik pulang ke tanah air. Dia mempertanyakan pesawat yang akan mengantar Rizik ke Indonesia apakah termasuk produk Perancis yang tengah diserukan untuk diboikot atau bukan. Pertanyaan saya, Rizik Syihab pulang ke Indonesia naik apa? Bukankah FPI dan 212 menyuarakan boikot produk buatan Perancis? Pesawat Airbus yang dari Arab Saudi semua kan buatan Perancis, katanya saat dihubungi pada Rabu 4 November. Dewi juga mengungkit soal kasus hukum seiring dengan rencana kepulangan Habib Rizik. Dewi berujar, pulangnya Habib Rizik menandakan dirinya siap untuk mengikuti proses hukum yang sempat tertunda. Apabila Rizik Syihab benar-benar pulang ke Indonesia, itu bagus. Artinya, Rizik sudah siap mengikuti proses hukum atas kasus-kasus yang menjerat dia. Rizik kabur ke Arab kan karena dia ketakutan dan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum yang dia lakukan, katanya. Abu Janda tak mau tinggal diam. Abu Janda menyindir pendukung Habib Rizik Syihab. Abu Janda bilang,
pendukung Habib bakal bisa melihat bandara. Sindiran itu disampaikan karena selama ini pendukung Habib Rizik Syihab mainnya sampai Monas saja, yakni tempat demo. Pernyataan Abu Janda alias Permadi Arya itu disampaikan di akun Twitternya sebagai berikut. Alhamdulillah, berkah imam besar pulang. Akhirnya para laskar bisa lihat yang namanya bandara. Biasanya paling jauh sampai Monas doang. Barakallah. Cuitan Abu Janda 4 November 2020. Oleh karena itu, Habib Rizik pun angkat bicara. Habib Rizik memastikan kepulangannya dari Arab Saudi ke Indonesia pada 10 November 2020. Dia juga memastikan bahwa proses kepulangannya itu tidak dibantu oleh siapapun, termasuk pemerintah atau pihak pemerintah di luar negeri. Karena itu, dia memastikan jika ada pernyataan seperti itu, maka dipastikan adalah hoax. Hal itu disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab melalui video streaming yang ditayangkan di akun YouTube Front TV Rabu 4 November. Jika pemerintah mengaku ikut dalam lobi kepulangan saya, maka saya katakan dengan tegas, itu bohong besar. Itu hoax, tegasnya. Sebaliknya, proses kepulangannya itu hanya dilakukan oleh dirinya sendiri dan FPI serta pemerintah setempat. Ahok BTP berbeda dengan Mahfud MD. Walau diketahui, Ahok memiliki hubungan yang tak harmonis dengan Habib Rizik Syihab saat dirinya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ahok menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab. Selamat tiba kembali di tanah air, kata Ahok kepada cnnindonesia.com Rabu 4 November 2020. Padahal saat itu Rizik memimpin gelombang aksi anti Ahok karena dianggap menghina Islam usai mengutip surat Al-Maidah ayat 51 pada akhir 2016 lalu. Oleh karena itu, Habib Rizik memperingatkan Mahfud MD akan mempolisikan. Saya nyatakan mulai hari ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu menuduh saya melakukan pelanggaran. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Habib Rizik Syihab akan dideportasi oleh pemerintah Arab karena dianggap melakukan pelanggaran imigrasi. Inilah 5 tudingan Mahfud MD yang bikin Habib Rizik Syihab sampai geram. Pertama, Habib Rizik bukan Khomeini. Mahfud membandingkan Rizik Syihab dengan pemimpin revolusi Islam Iran, Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini atau Ayatullah Khomeini. Habib Rizik dianggap bukan orang suci seperti Ayatullah Khomeini ketika hendak pulang dari pengasingannya di Perancis. Khomeini meminta pendukungnya untuk menyambut dan melakukan revolusi. Kedua, pendukung Habib Rizik Syihab tidak banyak. Selain itu, Mahfud MD juga menyebut bahwa pendukung Habib Rizik tidak banyak. Karena itu, Mahfud tidak khawatir Habib Rizik Syihab melakukan revolusi. Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi, kita tidak khawatir, ujar Mahfud. Ketiga, Habib Rizik Syihab dicekal karena terima amplop. Mahfud menegaskan bahwa Habib Rizik dicekal pemerintah Arab Saudi bukan karena pemerintahan pemerintah Indonesia. Rizik dicekal lantaran dianggap melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan politik. Keempat, Habib dibilangnya akan dideportasi. Kelima, Habib Rizik overstay. Dan yang terakhir, penyerang Habib Rizik Syihab, Ferdinand, ungkap duit skoper ke Arab hingga agenda politik 2024. Politikus Ferdinand Hutahian mengungkapkan ada oknum yang membawa uang 1 koper ke Arab Saudi. Entah siapa yang dimaksud, tapi kita tahulah. Ferdinand hanya bilang uang itu lantas digunakan untuk membereskan semua masalah di sana. Hebat juga si Chaplin, bawa duit sekoper ke Arab. Bayar ini, itu beres semua, kata Ferdinand di akun Twitternya. Mantan kader Partai Demokrat itu lantas menghubungkan orang yang sementara berada di Arab itu dengan agenda politik di tanah air.
agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal, ungkapnya. Tak sampai di situ, Direktur Eksekutif EWI itu bahkan menyebut orang yang dipanggilnya Capling itu bakal membuat gaduh di Indonesia. Tampaknya Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa Capling demi anak emasnya itu. Si Asu, pemilik bus edan, sebutnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?